Ada kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, hari ini tim khusus Polri memeriksa tersangka Putri Chandrawati dan Susi, asisten rumah tangganya. Pemeriksaan akan dilakukan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, hari ini diperiksa penyidik Polri menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan yakni uji poligraf. Pemeriksaan dilakukan penyidik di Pusat Laboratorium Forensik Sentul, Jawa Barat. Selain Putri, asisten rumah tangganya juga sekaligus saksi, Susi, juga diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam memberikan keterangan. Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Siber, Susanitas Kertopati menyebut pemeriksaan menggunakan lie detector terhadap Putri Chandrawati memang harus dilakukan. Pasalnya, selama ini Putri terkesan terus melempar drama dan alasan. Nuning juga berpandangan Putri harus segera ditahan. Kalau kita lihat kan PC utamanya ya, banyak sekali alasannya lalu kemudian mendramatisir. Jadi harus dengan lie detector dan jangan ditahan di luar. Itu yang baru berkeadilan. Kalau memang dia salah, tahan. Sebelumnya, 3 tersangka lain di kasus pembunuhan berencana Joshua, Barada Richard Eliezer, Dipta Riki Rizal, dan Kuat Maruf juga telah diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Hasilnya, mereka dinyatakan berkata jujur. Sementara itu untuk tersangka Verdi Sambo akan diperiksa dengan menggunakan alat yang sama pada hari Rabu. Untuk mengetahui apakah penggunaan lie detector pada pemeriksaan Putri Chandrawati akan berpengaruh terhadap status tersangkanya dan penahanannya, kita akan bahas bersama dengan Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Susno. Assalamualaikum, selamat malam Mas Abraham, selamat malam para pemirsa sekalian. Pak Susno, saya dengar dari keterangan yang Anda sampaikan, apakah betul seharusnya untuk menguji keterangan Bu Putri ini tidak perlu menggunakan lie detector? Sesederhana itukah? Iya, untuk menguji pertama lie detector kan itu kan alat pakai listrik, gunakan gelombang. Konon katanya kalau orang bohong itu gelombangnya begitu yang bisa bacakan pakannya. Persoalan kedua, apakah alat itu sudah menjadi alat bukti apa belum? Gitu. Yang kedua, kalau hanya gelombang denyut jantung, denyut darah atau apa, kalau orang bohong akan demikian. Kalau orang sudah terlatih ya tentunya nggak takut dia dengan alat itu. Yang berikut, kalau nggak terlatih, pembantu rumah tangga baru lihat alat itu aja dia udah ngeri-ngeri gitu. Nah yang berikut sebenarnya, untuk mengetahui kebohongan tak perlu pakai alat itu ya bisa kok. Misalnya apa? Oh dilecehkan di Magelang, ya udah tinggal ada kan standar pengukurannya diatur dalam undang-undang yaitu KUHAP kita, hukum acara kita di 184 itu jelas sekali. Ada 5 alat pengukurnya yaitu alat bukti. Ada saksi apa enggak? Lah saksi, kalaupun saksi saja tanpa didukung alat bukti yang lain maka enggak kuat. Nah misalnya saja ambil contoh saja pelecehan atau perkosaan atau apalah yang namanya di Magelang itu. Kan yang ngomong itu kan hanya saksi kan. Betul. Saksi itu saksi mereka sendiri ya, Ibu Putri, ya Kuat, ya RR kan itu. Ya itu saksi itu walaupun 1.000, 1.000.000 sekalipun, kalau hanya saksi saja ya itu nggak ada harganya. Baru saksi itu menjadi alat bukti manakala didukung alat bukti yang lain. Misalnya ada CCTV yang memperlihatkan peristiwa pelecehan atau perkosaan itu. Saya nggak jelas apakah perkosa, apa zina atau apa ini ya. Kita dengarkan CCTV-nya nggak ada, Pak Susno. Nah, ya kalau CCTV-nya nggak ada berarti saksi kan nggak didukung. Nah, terus yang berikut misalnya ada nggak pisemnya bahwa terjadi kekerasan, perkosaan sehingga luka, lecet di sini situ, nggak ada juga. Terus apa lagi? Kalau semuanya nggak ada, CCTV nggak ada nggak misalnya rekaman videonya di HP apa di mana, nggak ada, ya udah nggak ada juga. Nah kemudian artinya pertama disebutkan di Jakarta, dan dikatakan bahwa Jakarta itu bukan hanya dihentikan yang di Jakarta, tapi Kapolri ini yang ngomong tidak ada peristiwa pidana pelecehan
gitu. Nah, berarti peristiwanya aja nggak ada gitu. Oke. Terus pindah lagi ke Magelang. Ini yang menarik. Ya akan begitulah. Iya, ini yang menarik Pak Susno, karena disebutkan kan di awal kan peristiwa itu terjadi di Duren 3. Tapi kita ketahui bersama bahwa itu nyata-nyatanya palsu, nyata-nyata bohong begitu ya. Dan yang bersangkutan sebagai saksi pelapor dalam hal ini Bu Putri pun dalam hal ini bisa kena jerat karena yang bersangkutan membuat laporan palsu. Artinya dengan kepalsuan yang sudah belak-belakan seperti ini, mengapa diperlukan lagi yang namanya lie detector? Ya, lie detector itu untuk lebih meyakinkan lagi bahwa berbohong nggak. Nah sekarang kalau timbul misalnya ternyata menurut lie detector dia tidak bohong. Nah tidak bohong itu timbul pertanyaan lagi. Tidak bohong untuk perkataan apa? Kan banyak kan. Misalnya tidak bohong untuk perkataan bahwa dia dilecehkan di Duren 3. Lie detectornya ngomong tek berputar gini, oh jujur tidak bohong, tapi udah terbukti bohong kan, nggak mungkin di Duren 3. Di Duren 3 sebentar banyak orang di situ kan, gimana mau perkosa? Sebentar Pak Duren Susno. 3 itu Sampai di sana Anda bisa katakan bahwa siapapun punya kesempatan untuk mengelabui lie detector, bisa menguasai keadaan itu. bukan bisa mengelabui. Lie detector itu kan untuk mengetahui orang berbohong apa tidak. Betul. Tapi timbul pertanyaan, berbohong untuk masalah apa? Kan banyak dalam satu peristiwa pidana Betul. itu kan pertanyaannya banyak sekali. Akan timbul masalah manakala lie detectornya mengatakan tidak bohong tapi terbukti sudah bohong. Misalnya kita ambil aja peristiwa pelecehan seks di Duren 3 gitu. Lalu itu udah jelas bohong kan? Betul. Mana sempat di Duren 3, datangnya jam berapa, eksekusi pembunuhan jam berapa, masih sempat nggak si Joshua itu berzina? Di dalam CCTV kan dilihat, Joshua itu kan dipanggil, dia ada di luar kan, dipanggil masuk ke dalam kan? Hanya berapa menit kemudian terjadilah eksekusi. Mau berzina di mana? Jelas sekali bahwa di Duren 3 itu bohong berarti kan? Nah sekarang tanya lie detector, bohong nggak dia? Kalau ternyata saya nggak tahu ya karena saya ini bukan pakar lie detector ya, tapi akan timbul problem. Ternyata misalnya lie detectornya bilang gini, oh nggak bohong gitu. Tapi kan sudah terbukti bohong, mau apa gitu. Nah itu dia, andai kata itulah yang terjadi. Pada akhirnya ada kebohongan yang dideteksi melalui mekanisme pemeriksaan melalui alat lie detector. Kira-kira apa implikasinya untuk yang bersangkutan Pak Susno dan juga untuk proses penyidikan yang sedang berlangsung? Iya, kita kan memakai standar hukum yaitu hukum acara pidana. Lah kalau lie detector ngomong begitu ya kita bisa buktikan bahwa lie detector lah yang berbohong gitu kan. Lah, jadi Bu Putri dikatakan tidak berbohong tapi lie detectornya mengatakan jujur. Berarti yang bohong siapa? Lie detector. Apakah tersangkanya dipindahkan ke lie detector? Ya bisa kan? Lie detector terbukti berbohong, maka tersangkanya lie detector memberikan keterangan palsu gitu. Ya itu kan lucu-lucuan aja. Tapi nggak apa-apa lah, itu manfaatnya ada juga gitu kan. Kalau dia untuk pembanding aja gitu. Nah ya untuk scientific crime investigation itulah ya istilah yang sering digaungkan belakangan ini. Tapi terima kasih sekali lagi ya waktu Pak Komjen Purnawirawan Susno Duhaji mantan Kabareskrim sudah menyampaikan pendapatnya mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Susno. Terima kasih Mas Abraham. Selamat malam. Selamat malam.